menjelaskan pengertian dari Decision Support System atau bisa disebut DSS, yaitu adalah sistem informasi sebagai hasil proses berpikir secara komputansi yang diciptakan engineer atau programmer dengan tujuan memberikan bantuan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Sekian. Selamat pagi Pak Franky dan selamat pagi teman-teman. Saya Rasya Agara Putra akan menjelaskan tentang karakteristik DSS. Yang pertama, mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan data-data terdahulu. Dan yang kedua, memiliki graphical interface yang menarik dan mudah digunakan untuk berinteraksi antara user dan sistem DSS dengan porsi kontrol user terhadap sistem lebih besar. Dan yang ketiga, mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, serta mengambil keputusan terhadap permasalahan, baik dengan hierarki terstruktur maupun semi struktur maupun tidak terstruktur. Dan yang keempat, mampu diintegrasikan dengan sistem lain. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Nelson dari 10T1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System. Decision Support System atau biasa disingkat DSS merupakan sistem informasi sebagai hasil proses berpikir secara komputasi yang diciptakan engineer atau programmer dengan tujuan memberikan bantuan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Karakteristik DSS. Pertama, mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan data-data terdahulu. Yang kedua, memiliki graphical interface yang menarik dan mudah digunakan untuk berinteraksi antara user dan sistem DSS dengan porsi kontrol terhadap sistem yang lebih besar. Yang ketiga, mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, serta mengambil keputusan terhadap permasalahan, baik dengan hierarki, terstruktur, semi-struktur, maupun tidak terstruktur. Yang keempat dan yang terakhir, mampu diintegrasikan dengan sistem lain. Demikianlah presentasi saya tentang Decision Support System atau biasa disingkat DSS. Selamat pagi Pak Franky, selamat pagi teman-teman. Saya Rafael Agara Putra. Saya di sini akan menjelaskan komponen sistem apa saja yang terdapat pada sistem Decision Support System atau bisa disingkat DSS. Yang pertama itu ada data manajemen, merupakan keseluruhan data yang menyimpan informasi tentang database permasalahan, analisis, serta solusi yang terbaik. Yang kedua itu ada modul manajemen, berguna untuk memberikan dukungan logika, analisis, serta kemampuan menampilkan pilihan solusi yang terbaik. Yang ketiga itu ada communication, merupakan modul yang menjadi kontrol interaktif antar user dan sistem. Yang keempat itu ada knowledge manajemen, berperan sebagai modul pendukung terhadap komponen lainnya dalam DSS. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh sistem DSS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan finansial, aplikasi perbankan online yang membantu Anda mengelola rekening, berinvestasi atau membuat keputusan tentang pinjaman dan hipotek. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan kesehatan, aplikasi yang membantu dokter dan pasien dalam mendiagnosis penyakit, memilih pengobatan atau mengatur jadwal perawatan medis. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan transportasi, aplikasi seperti Google Maps yang memberikan rekomendasi rute terbaik berdasarkan lalu lintas dan kondisi jalan saat ini. Yang keempat ada sistem pendukung keputusan pembelian, situs web e-commerce yang memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian Anda atau ulasan pelanggan lainnya. Yang kelima itu ada sistem pendukung keputusan pendidikan, sistem yang membantu siswa memilih jurusan atau program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang keenam itu ada sistem pendukung keputusan perjalanan, aplikasi yang membantu Anda merencanakan perjalanan dengan memberikan informasi tentang destinasi, akomodasi, dan aktivitas yang sesuai dengan preferensi Anda. Yang ketujuh itu ada sistem pendukung keputusan HR atau sumber daya manusia, sistem yang membantu Departemen HR dalam pengelolaan rekrutmen, penilaian karyawan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang kedelapan itu ada sistem pendukung keputusan pertanian, aplikasi yang memberikan petani
informasi tentang cuaca, irigasi, dan pemilihan tanaman yang optimal berdasarkan data pertanian. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan perkembangan DSS dari awal sampai sekarang. Saya rahasia. Awal perkembangan tahun 1060-an sampai 1070-an. DSS pertama kali muncul pada akhir tahun 1060-an hingga awal tahun 1070-an. Awalnya DSS didasarkan pada model matematika sederhana dan sistem berbasis teks. Biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis untuk masalah keuangan dan manajemen persediaan. Dan yang kedua, era penyebaran komputer personal tahun 1980-an. Pada awal tahun 1980-an, dengan penyebaran komputer pribadi, DSS menjadi lebih mudah diakses oleh manajer tingkat menengah. Pengembangan perangkat lunak DSS menjadi lebih umum, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional dan taktis. Era basis data dan analisis lanjutan tahun 1090-an. Pada tahun 1090-an, perkembangan teknologi basis data dan analisis data memberikan dorongan besar bagi DSS. Integrasi dengan sistem basis data relasional dan alat analisis data seperti OLAP, Online Analytical Processing, memungkinkan penggunaan data yang lebih besar dan kompleks dalam pengambilan keputusan. Era web dan cloud tahun 2000-an, perkembangan internet membawa DSS ke web, memungkinkan akses ke sistem mendukung keputusan dari jarak jauh. Munculnya teknologi cloud computing memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengelola data besar dengan lebih efisien. Era analitika big data tahun 2010-an dan sampai sekarang. Saat ini, dengan ledakan data besar big data, DSS telah berkembang untuk mengatasi analisis data besar dan kompleks. Teknologi analitika canggih seperti machine learning dan analisis prediktif telah diintegrasikan ke dalam DSS untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, mobilitas dan kecerdasan buatan AI.